Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Kendari dengan registrasi perkara nomor 33-G-2022-PTUN Kendari antara Amiruddin selaku tergugat melawan Bupati Kabupaten Konawe selaku tergugat pada Jumat 18 November 2022 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Kendari dengan nomor perkara sengketa 33-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negari Kendari antara Amiruddin selaku pihak penggugat melawan Bupati Kabupaten Konawe selaku pihak tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan kedua belah pihak. Bagi pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk kedua belah pihak silakan maju untuk memberikan salinan kepada majelis hakim. Baik, untuk pihak penggugat silakan dibacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat, dan hadirin sidang yang ada di persidangan kali ini. Saya akan membacakan kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 33-G-2022-PTUN Kendari antara Amiruddin SPMSI sebagai penggugat melawan Dr. Randa Amelia Putri SHMH Bupati sebagai Bupati Kabupaten Konawe sebagai tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Nopari Sobar Priyatna SHMH Iin Supriyatmini SHMH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2022 bertindak untuk dan atas nama Amiruddin SPMSI, tempat tanggal lahir Kendari 30 Agustus 1965, pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, proses jawab-menjawab pengajuan bukti baik surat maupun saksi-saksi ahli dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 29 September 2022 dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan register nomor 33-G-2022-PTUN Kendari. 2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah terbitnya surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 Bupati Konawe 8 2022 tertanggal 25 Agustus 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI yang mana sangat merugikan penggugat. 3. Bahwa tim pemeriksa berdasarkan surat Ketua Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe nomor 03-Tim-7-2022 dan surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R
titik 700 garis miring 08 garis miring IFES garis miring Inspektorat titik 2022 dibentuk tidak berdasar pada ketentuan pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termuat pada bagian kelima tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. 4. Bahwa surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 5. Bahwa menggugat guna meneguhkan gugatannya serta untuk membuktikan bahwa KTUN dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam hal ini mengajukan bukti-bukti tertulis, penggugat juga menghadirkan saksi dan ahli. Yang pertama untuk bukti surat, bukti surat berupa salinan keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. Yang kedua, bukti surat asli hasil pemeriksaan dokter atas nama Amiruddin SPMSI. Yang ketiga, tangkapan layar surat elektronik izin tidak masuk kerja Amiruddin SPMSI yang dikirim melalui email. Yang kedua untuk saksi 1 penggugat Parel Setiawan yang merupakan ajudan penggugat. Saksi mengatakan bahwa telah menyampaikan izin tidak masuk kerja penggugat secara elektronik via email kepada asisten penggugat karena keadaan yang mendesak. Kemudian memastikan bahwa penggugat benar-benar tidak masuk kerja karena mengalami penyakit stroke ringan dan sempat kambuh 3 bulan berikutnya. Untuk kedua, saksi 2 penggugat Dr. Atina Nahda Aulia SPBP. Saksi mengatakan bahwa penggugat memang benar merupakan salah satu pasiennya yang mengalami stroke ringan pada bulan Maret dan kembali kambuh pada bulan Juni. Kemudian dari saksi 1 tergugat Adi Wijaya SIP yang merupakan asisten sekda, saksi mengatakan bahwa surat panggilan yang harusnya ditujukan kepada penggugat melalui dirinya tidak pernah sampai karena kelalaiannya. Saksi mengatakan bahwa tidak menerima surat izin penggugat yang dikirim melalui ajudannya secara elektronik via email, tetapi setelah diberikan waktu oleh hakim untuk memeriksa emailnya, surat izin tersebut benar ada dan tertimbun oleh pesan emailnya yang lain. Untuk saksi 2 tergugat Bella SH sebagai staf ahli, saksi mengatakan bahwa penggugat merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kantornya. Kemudian dari keterangan ahli, yakni Dr. Rudi Iskandar Ikhlas SH MH MKN, ahli hukum tata negara, ahli mengatakan bahwa izin PNS dapat disampaikan secara elektronik selama pesan tersebut tersampaikan dan harus dengan alasan adanya keadaan yang mendesak, yang mana keadaan mendesak ini harus jelas. Keadaan mendesak dalam hal ini penggugat yang mengalami stroke ringan sehingga ajudannya yang mewakili untuk menyampaikan surat izinnya secara elektronik kepada asisten sekda. Kemudian ahli mengatakan bahwa meskipun izin tidak disampaikan pada atasan karena kelalaian dari pihak lain, maka yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan. Ahli mengatakan bahwa jika surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700 garis miring 8 garis miring IFES garis miring Inspektorat 2022 tertanggal 25 April 2022 perihal laporan pemeriksaan duga dengan tujuan tertentu atau PDTT atas usul pertimbangan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, jika dalam ketentuannya mengharuskan dibentuknya tim pemeriksa, maka surat inspektur tersebut menjadi tidak sah karena adanya prosedur yang tidak dipenuhi atau cacat prosedur. Ahli mengatakan bahwa surat keputusan yang diterbitkan Bupati keabsahannya dapat diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substantif.
Kemudian ahli mengatakan bahwa surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan jabatan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tertanggal 25 Agustus 2022 telah mengalami cacat substansif karena dasar undang-undang yang digunakan salah dalam hal penulisan. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut. Untuk primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. Menghukum tergugat untuk mewajibkan tergugat menerbitkan surat keputusan baru tentang pembatalan surat keputusan nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tertanggal 25 Agustus perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. 2. Mewajibkan tergugat untuk mengembalikan penggugat kepada jabatan semula sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe. 3. Mewajibkan tergugat untuk memulihkan nama baik penggugat sesuai harkat dan martabat. 4. Membebankan tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Nopari Sobar Priyatna, SHMH, Iin Supriyatmini, SHMH. Cukup yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat silakan dibacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mulia, pihak penggugat nomor 33 garing G garing 2022 garing PT UN Kendari dan kuasa hukumnya yang kami hormati serta hadirin yang berada di ruang persidangan ini, izinkanlah kami kuasa hukum tergugat membacakan kesimpulan tergugat. Perkara nomor 33 garing G garing 2022 garing PT UN Kendari antara Amiruddin SPMSI selaku penggugat melawan Bupati Konawe. Majelis Hakim yang mulia, panitera yang kami hormati, para kuasa penggugat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pemeriksaan perkara dengan dipimpin oleh majelis hakim yang arif, bijaksana dan sabar serta senantiasa dibantu oleh kuasa penggugat bersedia mengayomi dengan rajin menanggapi jawaban tergugat dalam sidang kini telah menginjak tahap kesimpulan. Perkenankanlah kini kami menyampaikan kesimpulan untuk membantu majelis hakim merumuskan putusan-putusan seadil-adilnya sebagai berikut. A. Tindakan atau perbuatan tergugat menerbitkan surat keputusan nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI berpijak pada dasar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Tergugat berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf E sampai dengan Pasal 4 huruf F dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil melanggar aturan tersebut, maka dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sanksi disiplin berat sesuai yang diatur pada Pasal 11 huruf E. Ayat 2 nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. B. Berdasarkan hasil tersebut, oleh Bupati Konawe diterbitkan surat keputusan nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dengan pertimbangan 1.
Surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-IV-FES-INSP 2022 tanggal 25 April 2022 perihal laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu PDTT atas usul pertimbangan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. 2. Surat Ketua Tim Pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe nomor 3/7/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe. C. Bahwa dari uraian di atas tergugat berpendapat proses penerbitan surat keputusan nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. D. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya tergugat mohon kepada majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada penggugat menyatakan sah surat keputusan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat keputusan nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan adalah sah. 3. Menghukum penggugat atau membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum tergugat David Adi Wijaya SHMH dan Fiona Ayu Lestari SHMH. Terima kasih. Baik, karena kesimpulan telah dibacakan oleh kedua belah pihak, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim menyusun putusan, apakah kedua belah pihak merasa keberatan jika persidangan ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, Panitra, 7 hari ke depan hari apa dan apakah ada agenda persidangan? Untuk 7 hari ke depan ada pada tanggal Selasa 29 November 2022 ya mulia. Baik, persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 29 November 2022. Kepada para pihak karena telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak dilakukan pemanggilan lagi karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan, maka persidangan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Kendari dengan nomor register perkara 33-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari antara Amiruddin selaku pihak penggugat melawan Bupati Kabupaten Konawe selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang minggu lalu, maka persidangan hari ini adalah pembacaan gugatan. Pihak penggugat telah siap mendengarkan putusan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat, apakah telah siap mendengarkan putusan? Siap, Yang Mulia. Putusan nomor 33-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan dan dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari di Jalan Badak nomor 7
Rahandauna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara Amiruddin SPMSI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sekretaris daerah, tempat tinggal Jalan Edi Sabara nomor 9 Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2022 telah memberikan kuasa kepada 1. Novari Sobar Priyatna SHMH, 2. Iin Supriyatmini SHMH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor hukum Justistia Law Firm beralamat di Jalan Edi Sabara nomor 17 Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Email novaris@justistialawfirm.com. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Bupati Kabupaten Konawe berkedudukan di Jalan Inolo Bunga Due Puhana, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2022 telah memberikan kuasa kepada 1. David Adi Wijaya SHMH, 2. Fiona Ayu Lestari SHMH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum Adi Wijaya SHMH and Partners. Beralamat di Jalan Poros Bandara Halu Oleo Ranometo nomor 12 Kecamatan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 33/PEN/PP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan. 5. Penetapan Ketua Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 33/PEN/HS Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang. 6. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan. 7. Telah mendengar keterangan para pihak saksi dan ahli yang diajukan dalam persidangan. 8. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini. Setelah membaca berkas perkara nomor 33/G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari beserta seluruh lampirannya yang terdapat di dalamnya, setelah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi penggugat, tergugat serta ahli dan dari penggugat di persidangan, menimbang yang selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Baik, alasan gugatan penggugat. Adapun dasar penggugat menggugat surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 Bupati Konawe _8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI tertanggal 25 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat pembina utama media golongan ruang 4D dan terhitung mulai tanggal 1 September 2019 penggugat diangkat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Konawe berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe nomor 101 tahun 2019. 2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 penggugat menerima surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 Bupati Konawe _8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. 3. Bahwa tergugat telah menerbitkan surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 Bupati Konawe _8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022 dengan dasar pertimbangan penggugat laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 3/tim-8/2022 tanggal 10 Agustus 2022. 4. Bahwa dalam konsideran menimbang pada surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 Bupati Konawe _8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan bahwa penggugat terbukti melanggar terhadap kewajiban yang memiliki dampak negatif pada pemerintah atau negara dan mengganggu kelancaran tugas. 5.
bahwa pihak penggugat membantah dengan tegas surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil nomor 3/tim/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022. Karena pihak penggugat tidak mengetahui siapa tim yang melakukan pemeriksaan dan penggugat tidak pernah menerima surat panggilan atas pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam dugaan yang dituduhkan oleh tergugat, sehingga tergugat harus membuktikan secara jelas dan tegas dengan bukti-bukti yang konkret. 6. Bahwa tim pemeriksa berdasarkan surat Ketua Tim Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe nomor 3/tim/7/2022 dibentuk tidak berdasar pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termuat pada bagian kelima tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. 7. Bahwa setelah membaca surat keputusan dari Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022, pihak penggugat merasa bahwa surat keputusan tersebut dibuat dan diputuskan secara sepihak tanpa adanya klarifikasi yang berkaitan dengan kesalahan atau permasalahan yang menjadi latar belakang atau alasan diterbitkannya surat keputusan tersebut, sehingga hak-hak penggugat untuk memperoleh kesempatan memberikan keterangan yang berkaitan dengan alasan diterbitkannya surat keputusan tersebut sama sekali tidak diberikan. 8. Bahwa surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut. Asas persamaan atau equality. A. Bahwa tindakan tergugat yang tidak memberikan kesempatan bagi pihak penggugat untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan mengenai tuduhan yang ditujukan kepadanya dari salah satu pihak atau keterangan sepihak tersebut dijadikan dasar untuk dikeluarkannya surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. B. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat bertentangan dengan asas persamaan atau equality yang menyebabkan putusan secara sepihak. Selanjutnya, asas ketidakberpihakan. A. Bahwa pihak tergugat hanya menerima keterangan dari salah satu pihak mengenai tuduhan kepada pihak penggugat yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. B. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat patut dicurigai adanya keberpihakan oleh tergugat dalam permasalahan tersebut, yang mana tergugat sebagai Bupati Kabupaten Konawe harus bersikap netral atau tidak memihak salah satu pihak. C. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bertentangan dengan asas ketidakberpihakan. 9. Bahwa berdasarkan uraian dari gugatan poin-poin di atas, maka diterbitkannya surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. 10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dasar gugatan pihak penggugat, maka dasar gugatan pihak penggugat telah memenuhi alasan untuk dibatalkannya surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2B dan 2C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 11. Bahwa gugatan dalam perkara akuo surat keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Selanjutnya tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh penggugat adalah surat keputusan Bupati Kabupaten Konawe nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut dengan objek sengketa. Menimbang bahwa untuk menentukan batal atau tidak sahnya suatu surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu pertama, apakah pejabat atau badan tata usaha negara tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha tersebut? Kedua, apakah pejabat atau badan tata usaha negara dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara telah mendasarkan pada prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan? Ketiga, apakah pejabat atau badan tata usaha negara dalam menerbitkan suatu surat keputusan tata usaha negara telah sesuai dengan substansi dari suatu peraturan perundang-undangan? Menimbang bahwa secara garis besarnya yang menjadi dalil penggugat dalam gugatan, replik dan kesimpulannya adalah bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat baik secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menimbang bahwa tergugat telah membantah dalil-dalil penggugat tersebut sebagaimana di dalam jawaban, duplik dan kesimpulan yang secara garis besarnya menyatakan bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan, replik dan kesimpulan penggugat serta bantahan-bantahan tergugat sebagaimana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara adalah 1. Apakah tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa? 2. Apakah dapat dibenarkan menurut hukum tindakan tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang tanpa melalui pemeriksaan atasan langsung penggugat? 3. Apakah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-08-IFS-INSP 2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat tanpa pembentukan tim pemeriksa dapat dilakukan. 4. Apakah surat izin yang dikirimkan melalui email sah dilakukan? Dan yang terakhir 5. Apakah dasar pertimbangan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati surat keputusan objek sengketa yaitu surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022
tentang hukuman disiplin pembebasan dari jabatan kepada Saudara Amiruddin SPMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe tanggal 25 Agustus 2022, bahwa yang menjadi isi surat keputusan sengketa yaitu mengenai penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama penggugat. Menimbang bahwa oleh karena isi surat keputusan objek yang sengketa menyangkut mengenai hukuman disiplin, maka peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan atau patokan bagi majelis hakim untuk menguji surat keputusan objek sengketa tersebut ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dari segi kewenangan, menimbang bahwa cara perolehan kewenangan dari pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara dapat melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin negara pegawai negeri sipil berbunyi, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah, kabupaten atau kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi a. pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil menyebutkan jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas teguran, teguran lisan, teguran tertulis, atau pertanyaan tidak puas secara tertulis. 3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B di atas. A. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. B. Pemotongan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. 4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C terdiri atas A. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. B. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. C. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Menimbang bahwa dalam pasal 27 huruf A Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa PPK instansi daerah, kabupaten atau kota berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi a. pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Menimbang bahwa pada saat penjatuhan hukuman disiplin pihak penggugat adalah pegawai negeri sipil di daerah Kabupaten Konawe dengan pangkat atau golongan terakhir 4D serta menduduki jabatan struktural eselon 2 sebagai sekretaris daerah Kabupaten Konawe. Menimbang bahwa dari bukti surat P1T1 yaitu keputusan Bupati Kabupaten Konawe nomor 662 Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan kepada Amiruddin SPMSI tanggal 25 Agustus 2022 diperoleh fakta hukum bahwa hukuman disiplin yang dikenakan oleh tergugat kepada penggugat termasuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menimbang bahwa
dengan mendasar pada ketentuan pasal 27 huruf A Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa secara atributif tergugat selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten Konawe mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa. Dari segi prosedur, menimbang bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil dimulai dari tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam bab 5 pasal 26 sampai dengan pasal 27 dan bab 5 pasal 34 sampai dengan 49 perihal tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menimbang bahwa falsafah terkandung dalam norma hukum tersebut di atas perihal prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil adalah bahwa setiap pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan surat keputusan berupa hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil haruslah bersikap hati-hati, penuh pertimbangan, serta dilarang untuk bertindak sewenang-wenang. Menimbang bahwa menurut dalil gugatan dan replik penggugat bahwa terdapat prosedur yang tidak dilalui oleh tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa berupa 1. Menerima surat panggilan secara langsung, 2. Tidak diperiksanya penggugat oleh atasan langsung dan tidak mengetahui siapa tim pemeriksa, dan yang terakhir surat inspektorat yang dibuat tanpa adanya pembentukan tim pemeriksa. Menimbang bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah membantah sebagaimana termuat dalam jawabannya dan duplik dengan menyatakan bahwa 1. Terkait dengan surat pemanggilan teruntuk penggugat diberikan pada tanggal 21 Juli 2022 dan tanggal 5 Agustus 2022, tetapi pihak penggugat tidak pernah hadir dan ketika didatangi ke kediamannya oleh pihak tergugat tidak pernah dapat merespon yang baik. 2. Tidak diperiksanya penggugat oleh atasan langsung yaitu Bupati Kabupaten Konawe dikarenakan penggugat yang tidak menanggapi surat panggilan serta menurut pasal 29 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. 1. Pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. 2. Pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. 3. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 terdiri atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. 4. Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. 5. Tim pemeriksa 6. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang terjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. 3. Atas tidak diketahuinya pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam dugaan yang dituduhkan oleh tergugat, menurut pasal 29 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, 1. Pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dengan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan 13 dapat dilakukan pemeriksaan tim oleh pemeriksa. 2. Pelanggaran terhadap kewajiban dengan larangan hukum disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. 3. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian. 4.
dalam hal tertentu, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. 5. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. 6. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang terjadi menjadi anggota tim pemeriksa. Menimbang bahwa ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil menentukan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Menimbang bahwa adanya perasa wajib dari ketentuan pasal 27 ayat 1 tersebut di atas, dapat dicermati bahwa prosedur pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin oleh atasan langsung harus dilakukan tanpa terkecuali. Menimbang bahwa tergugat dalam dalil bantahannya mengakui bahwa prosedur pemeriksaan oleh atasan langsung tidak dilakukan dikarenakan penggugat tidak menanggapi surat panggilan dan sesuai dengan pasal 29, maka yang diperiksa dan dimintai keterangan adalah pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, PNS yang sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, PNS yang sakit lebih dari 1 hari harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Melihat dari bukti P2 dan P3 tentang izin dan surat dokter yang dikirimkan ajudan penggugat melalui email dan fakta hukum serta pemeriksaan bukti bahwa surat izin yang dikirimkan oleh ajudan berupa surat tertulis yang kemudian di-scan dan dikirimkan melalui email kepada asisten sekda untuk diteruskan. Namun karena kelalaiannya surat tersebut tidak sampai ke penggugat. Menimbang dari hal di atas, maka menurut pendapat majelis hakim surat izin tersebut dapat dikatakan sah dan penggugat tidak dapat disalahkan karena tersampaikannya surat izin tersebut. Dari segi substansi, menimbang bahwa yang menjadi dasar pertimbangan tergugat menerbitkan surat keterangan objek sengketa adalah 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, Amiruddin SPMSI, jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, telah melakukan perbuatan berupa tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 26 hari. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 huruf E dan pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Bahwa Amiruddin SPMSI sebagai seorang pegawai negeri sipil seharusnya wajib melaksanakan tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 4. Bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. 5. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Kabupaten Konawe tentang hukuman disiplin pembebasan dari jabatan kepada Amiruddin SPMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Menimbang bahwa apakah tindakan penggugat yang tidak masuk kerja selama 26 hari akan menimbulkan dampak negatif pada pemerintah atau negara sehingga dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran disiplin berat. Menimbang bahwa pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Menimbang bahwa dari bukti T4 yaitu Surat Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-IFS-INSP.2022 tanggal 25 April 2022 tentang kasus Amiruddin SP MSI selaku penggugat dapat diperoleh fakta hukum bahwa yang diperiksa adalah saksi yaitu asisten sekda dan staf ahli. Menimbang bahwa pendapat hukum majelis hakim atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi adalah pemeriksaan tersebut bukanlah suatu prosedur yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi hasil pemeriksaan dapat dijadikan bahan bagi atasan langsung penggugat yaitu Bupati Kabupaten Konawe untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggugat. Menimbang bahwa pihak tergugat dalam jawabannya salah menjawab maksud pihak penggugat mengenai tim pembentukan pemeriksaan. Tim pembentukan yang dimaksud oleh pihak penggugat adalah tim pemeriksaan pada Surat Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-IFS-INSP 2022 tanggal 25 April 2022 yang diketahui tidak adanya pembentukan tim pemeriksa, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pasal 29 dan pasal 30 yang berbunyi dalam pasal 29 ayat 1 pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Ayat 2 pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 14 dilakukan oleh tim pemeriksa. Ayat 3 tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Ayat 4 dalam hal tertentu, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Ayat 5, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Ayat 6, dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. Pasal 30 yang berbunyi atasan langsung tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin. Menimbang bahwa dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil dijelaskan bahwa 1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Berhak atas cuti sakit. Dua, PNS yang sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. 3, PNS yang sakit lebih dari 1 hari harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan atau surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. 4, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pertanyaan tentang perlunya pemberian cuti, lamanya cuti, dan keterangan yang lainnya diperlukan. Melihat dari bukti P4 dan 3 tentang izin dan surat dokter yang dikirimkan oleh ajudan penggugat melalui email dan fakta hukum serta pembuktian pemeriksaan bukti bahwa surat izin yang dikirimkan oleh ajudan berupa surat tertulis yang kemudian di-scan dan dikirimkan melalui email kepada asisten sekda untuk diteruskan, namun karena kelalaiannya surat tersebut tidak sampai
ketergugat menimbang dari hal di atas, maka menurut pendapat majelis hakim, surat izin tersebut dapat dikatakan sah dan penggugat tidak dapat disalahkan karena tidak tersampaikannya surat izin tersebut. Menimbang bahwa bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana terdapat dalam pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, maka akan dikenakan hukuman disiplin berupa disiplin ringan apabila pelanggarannya berdampak negatif pada unit kerja, hukuman disiplin sedang apabila pelanggarannya berdampak negatif pada instansi terkait, C. Hukuman disiplin berat apabila pelanggarannya berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara. Menimbang bahwa hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan termasuk ke dalam jenis dari hukuman disiplin berat. Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat, dalil-dalil bantahan tergugat, dan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Penggugat tidak masuk kerja selama 14 hari yang kemudian tidak masuk kerja selama 12 hari sehingga menjadikannya tidak masuk kerja selama 26 hari. Bahwa tidak adanya keterangan atau surat izin atas tidak masuk kerjanya penggugat. 3. Bahwa adanya analisa dari tim pemeriksa atas pelanggaran disiplin yang dilakukan terhadap tindakan penggugat akan berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara adalah tidak masuknya penggugat selaku sekretaris daerah Kabupaten Konawe. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembinaan terhadap aparatur daerah. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati fakta-fakta terhukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 huruf E berserta penjelasannya, junto pasal 4, junto pasal 11 ayat 2 huruf D, angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan angka 3 Romawi subjudul hukuman disiplin huruf C subjudul tingkat dan jenis hukuman Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dapat disimpulkan bahwa 1. Penggugat tidak masuk kerja selama 14 hari yang kemudian masuk kerja selama 12 hari sehingga menjadikannya tidak masuk kerja selama 26 hari dikarenakan sakit stroke ringan yang dideritanya. Bahwa ajudan penggugat telah memberikan surat izin kepada asisten penggugat yang kemudian tidak diberikan kepada atasan langsung penggugat. 3. Dampak negatif terhadap pemerintah dan atau negara atas tindakan penggugat yang tidak melaksanakannya tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dapat dibuktikan oleh pihak tergugat dengan laporan hasil pemeriksaan. Menimbang bahwa pembuktian atas dampak negatif terhadap pemerintah dan atau negara dari tindakan penggugat yang dibuktikan oleh tergugat berdasarkan pada surat laporan hasil pemeriksaan dan surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-8-IFS-INSP 2022 tanggal 25 April 2022 tidaklah sah karena pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi sehingga terjadi pelanggaran pada pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2020 tentang disiplin pegawai negeri. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara prosedural dan substansial telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, khususnya pasal-pasal antara lain pasal 27 ayat 1, pasal 29 dan pasal 30. Menimbang bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga tidaklah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut. Seharusnya pihak tergugat dalam penerbitkan surat keputusan objek sengketa mendasar pada peraturan pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam perkara akuo ada tahapan-tahapan yang tidak dilakukan oleh tergugat, seperti tidak dilakukannya pemeriksaan oleh atasan langsung penggugat kepada penggugat dan tidak adanya tim pembentukan pemeriksaan pada laporan inspektorat terkait. Padahal secara jelas dan imperatif tahapan tersebut harus dilalui terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa. Menimbang bahwa karena surat keputusan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa tersebut. Menimbang bahwa dinyatakan batal surat keputusan objek sengketa akuo, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka kepada pihak tergugat diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan baru berupa pembatalan surat keputusan objek sengketa akuo dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula serta merehabilitasi penggugat dan dipulihkan nama baiknya. Menimbang oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan besarannya yang tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan penjatuhan putusan ini, majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 100 junto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, majelis hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan atau masalah hukum dalam sengketa antara para pihak dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan hukum lain yang berkaitan, khususnya peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 66 Bupati Konawe /8/2022 tanggal 25 Agustus tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan kepada Amiruddin SPMSI NIP 19990251998032008 pangkat atau golongan utama pembina media 4B jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, mewajibkan tergugat untuk mengeluarkan keputusan baru mengenai pembatalan surat keputusan Bupati Konawe Nomor 66 Bupati Konawe 8/2022 tanggal 25 Agustus tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan kepada Amiruddin SPNSI dengan NIP 190721998032008 pangkat golongan utama media 4D jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat sesuai harkat dan martabat dalam kedudukan semula sebagai Sekretaris Daerah pada Unit Kerja Daerah Kabupaten Konawe dan mengembalikan nama baik penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 106.000. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 106.500. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Nabila Safenisa Putri SHMH selaku Hakim Ketua Majelis dan Revi Satya Nugraha SHMH dan Arya
serta Arya Winata SHMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka dan umum pada hari Selasa 29 November 2022 oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Melinda Sari selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum tergugat. Baik, demikianlah putusan dalam sengketa ini telah dibacakan oleh majelis hakim. Bagi pihak tergugat, apakah ada tanggapan terhadap putusan tersebut? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Baik, jika kedepannya terdapat pihak yang merasa tidak puas dengan putusan ini dapat menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Kendari dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dan dalam sengketa ini dan selanjutnya persidangan ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.